Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala aidan qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada al-mukarram wal muhtaram, ketua Tanfidiyah MWC NU Mustika Jaya yang dimuliakan Allah, kepada Rais MWC NU Mustika Jaya yang dimuliakan Allah, dan semuanya yang hadir di MWC Mustika Jaya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, taufik, hidayahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam bahagia Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin umat manusia yang paling sukses, tiada duanya dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua warga NU khususnya mendapatkan syafaatul uzma beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin, karena waktu sudah cukup malam, marilah acara kita mulai, yaitu pembacaan kitab Riyadul Badi'ah yang insyaallah akan dipimpin atau dibawakan oleh beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dahyal Afkar LC. Mudah-mudahan beliau berkenan. Karena Rais Surya kita belum berangkat, jadi wakilnya yang harus membaca. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dan bisa ngaji bareng-bareng, mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan keterlambatan kami. Ini langsung sebuah pembahasan yang menarik dan sangat amat penting karena menjadi pondasi keimanan kita, gitu. Menjadi pondasi keimanan kita. Kaitannya dengan an-nutqu bisyahadatain itu dalam ilmu tauhid itu perkara yang khilafiyah ya. Kalau dalam kitab Tuhfatul Murid syarahnya Jauharut Tauhid kan wan-nutqu bisyahadatain ikhtulifa. Tentang mengucap dua kalimat syahadat itu berbeda pendapat ulama. Apakah nutqu bisyahadatain ini merupakan syarat lidukhulil Islam au syartun li ijra'i ahkamil Islam, atau syarat untuk diberlakukannya hukum-hukum Islam. Jadi bedanya gimana? Kalau seandainya syarat mengucap dua kalimat syahadat adalah syarat untuk masuk Islam, sehingga ketika ada orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia nggak sah keislamannya. Bagaimana dengan akhros, dengan orang yang bisu? Ya, kita udah kaidahnya paten, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mampu kok mengucapkan, tapi dengan isyarah yang menunjukkan dia mengucapkan dua kalimat syahadat tadi dengan isyarah itu cukup, tidak harus dipaksa dulu. Ya sampai mati juga orang nggak bisa. Memang orang bisu. Itu pendapat yang pertama di dukhul Islam. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya an-nutqu bisyahadatain adalah syartun li ijra'i ahkamil Islam. Maka ada yang mengatakan an-nutqu itu syartun, ada yang mengatakan syatrun, namanya syatrul iman. Nah, ketika itu merupakan syarat untuk memberlakukan hukum Islam, artinya ketika ada orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap iman di hadapan Allah. Cuma dia tidak diberlakukan hukum-hukum Islam seperti bab warisan,
Nah, nggak bisa bab pernikahan, nggak bisa karena tidak mengucap dua kalimat syahadat. Nah, sehingga andai kata dia sudah berkeyakinan tapi tidak melafazkan, ini kalau yang menurut pendapat ini syartun li ijra'i ahkamil Islam, berarti keimanan sah indallah. Tapi di hadapan kita manusia nggak bisa. Nah, sehingga ini ya yang menjadi tetap keluasan kita sebagai orang-orang Nahdiyin. Nggak gampang hukumin kafir orang itu, nggak gampang. Ya nggak gampang. Itu cuma lantaran orang nggak sholat, orang nggak pergi Jumatan terus kafir, ya nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Bisa jadi kan keyakinan itu tetap. Ya sehingga kita mah orang yang nggak gampang gampang kafir, bukan kita mah. Ya rusak dunia ini. Ya, rusak dunia ini. Sehingga ketika ada nutku bisyahadatain udah cukup. Berarti dia agamanya Islam. Makanya dalam meninggalkan wajibat, ya kalau kita mah keceburnya dalam bab kemaksiatan tidak dalam perkara yang menafikan keimanan. Beda dengan kaum Mu'tazilah kan guru ya. Kalau Mu'tazilah kalau dia melakukan perbuatan kabair, dosa besar, ya khuruj dari Islam kan, keluar dari agama Islam. Mu'tazili, orang-orang Mu'tazilah. Kalau kita kan enggak, tetap. Sehingga kaitannya dengan an-nutqu bisyahadatain, ya mengucapkan dua kalimat syahadat, kapan kita ngucapinnya? Makanya li auladil muslimin, ketika dia menjadi anak-anak dari orang-orang muslim, langsung agama Islam. Otomatis agama Islam. Karena kalau ditanya kita, ditanya kapan pertama kali kita ngucap dua kalimat syahadat, nggak ada yang tahu. Sertifikatnya kan nggak keluar kayak vaksin. Nah iya, kecuali buat vaksin kan keluar sertifikat mengucap dua sah, udah boleh keluar kota, udah enggak, kita mah nggak bisa. Ya artinya apa? Bagi orang muslim itu udah langsung otomatis. Nah, ini menjadi pembahasan kalau dari non muslim ketika dia baru masuk agama Islam, apakah harus an-nutqu bisyahadatain ataukah tidak mengucapkan syahadat pun ketika sudah meyakini dari substansi isi dua kalimat syahadat sudah langsung muslim. Itu jadi khilafiyah gitu. Maka kaitannya tadi akhras orang yang bisu, ya, semuanya sepakat untuk ijra'ul hukmi, yang penting berkeyakinan sudah sesuai dengan syahadatu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, muslim udah. Nah, seperti mungkin tambahan saya seperti itu, yang baru datang mohon maaf gitu. Hidayah lanjut. Pas ada orang bisu gimana? Pas sholatnya gimana? Oh, sholatnya tetap bab masalah imam, ya bab masalah imam kan. Yang dikategorikan imam kita harus qori utama, yang bisa baca, bisa Fatihah yang rukun sholatnya. Sehingga kita nggak boleh ikut kepada orang yang akhros, orang yang bisu, yang pelon aja, yang bisa mencederai bacaan Fatihah nggak boleh, apalagi emang nggak bisa sama sekali. Nah iya, sehebat-hebatnya mau dia sejubahnya panjang apapun, kalau bisu mah jangan jadiin imam lah. Ya kenemenan amat tuh wilayah gitu ya. Iya kemenan ya, kenemenan aja. Musafir gitu ternyata. Beda kasusnya seperti begini. Artinya ketika kita nggak tahu pada sholat yang misalnya Syria kan nggak ketahuan kan, misalnya zuhur asar kan. Ibadah itu kalau udah selesai ketahuan udah selesai, misalnya udah selesai nih, assalamualaikum aku di assalamualaikum ya salam lah lain ini ngomongnya ya, bahasanya lain udah ini ya kan udah ngomong lain berarti ya, tapi kan udah selesai ibadahnya, sudah selesai, dan selesainya itu dalam keadaan kita yakin ibadah kita sah, sehingga sah. Itu yang nggak boleh nggak usah ngulangin, karena apa? Karena kita sudah melakukan ibadah dalam keadaan yakin ibadah kita sah. Ya, mungkin itu Gedah yang ingin nambahkan. Udah satu tuh tadi. Oh, udah tutup sudah berarti. Udah kan cukup lagi ya. Satu lagi. Ini masalahnya bukan pertanyaan, tapi ini ada di hati orang kafir, terutama yang kafir. Bahwa kita itu umat Islam dan menjadi syarat menjadi Muslim dari luar Islam ya, itu dengan menjadi syarat. Ada yang bahkan ini kita di medsos banyak gitu ya.
Jadi orang non muslim itu menyatakan bahwa bersaksi itu bersaksi atas apa? Kamu kan nggak tahu yang disaksikan itu siapa. Kamu kenal itu zatnya, orangnya, Muhammad kenal. Itu sempat saya berpikir kalau kita punya keimanan orang muslim, nggak usah lihat Allahnya, nggak usah lihat Muhammad, banyak yang bisa lihat, yang bisa disaksikan. Tapi bagi redaksional, bagi mereka itu tidak cukup. Jadi bahwa syahadat kita itu nggak benar, karena yang kamu saksikan itu kamu tidak kenal. Tidak dilihatnya. Dia bisa kasih contoh, misalnya di kepolisian lah ya, saksi itu orang yang menyaksikan kejadian. Di pernikahan itu saksi itu orang menyaksikan pernikahan. Itu disamakan hal seperti itu, sehingga dia itu mencela ya. Syahadat itu sesuatu yang sudah jelas. Gimana ya tanggapannya? Ya, ini memang orang-orang saat ini akhir zaman itu pinter-pinter bodoh. Iya, saya kira pinter-pinter bodoh, pinter kelihatannya tapi bodoh. Iya, karena kalau kita baca di literatur kitab kuning manapun, makna asyhadu alla ilaha illallah bukan ra'yu melihat, tapi a'lamu wa a'taqidu. Aku berkeyakinan. Kaitannya berarti apa? Keyakinan, bukan kaitannya ngelihat atau tidak ngelihat. Ya, mutari dah terjemahan kitab mana yang makna asyhadunya itu ai aro, saya melihat, enggak, tapi maknanya itu apa? A'taqidu, a'lamu wa a'taqidu. Saya mengerti, saya berkeyakinan dan saya mengetahui. Oh, sekedar tahu bukan berarti melihat. Sehingga dalam kaitannya tadi konteksnya tadi kita bicarakan tentang arkanus syahadah, rukun-rukun syahadat yang ada 5, dari mulai syahid, masyhudlah, masyhud alaih, masyhud bih, sighat. Tanya aja dulu dah, syahidnya siapa? Syahid berarti orang yang bersaksi, kita. Kan kita itu diterangkan kan ya. Udah terangkan kan? Udah terangkan tadi ya. Ya masyhud alaihnya, masyhudlahnya, masyhud bihnya apa? Enggak ada yang sifatnya zat Allah, tapi apa? Ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui enggak kamu kalau Allah sebagai Tuhannya? Udah gitu aja. Oh enggak, saya enggak ngakuin soalnya saya enggak ngelihat. Ya kan begitu namanya. Karena saya enggak, karena kita bersaksi kita enggak pernah ngelihat. Makanya mengenal Allah adalah dengan mentadaburi khalqillah, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai bejat juga kita enggak bakal tahu siapa yang menciptakan laptop ini. Ya, mau tanya, kamu tahu ini ada yang menciptakan? Pernah lihat ada yang bikin? Kita lihat, kamu yakin ini laptop ada yang bikin? Yakin. Emang pernah lihat kamu kalau itu ada yang bikin? Ya nggak tahu itu, tapi kan ada laptop. Berarti ada yang bikin. Nah, siapa yang bikin? Manusia yang menemukan atau yang membuatnya. Sama ada alam ini, kita berkeyakinan ada zat yang menciptakan. Nah, kita berkeyakinan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan non muslim yang agama sebelah, iya, dia berkeyakinan bukan Allah kok. Itu makanya makna la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin. Mungkin Tuhan banyak, mungkin yang disembah banyak, mungkin yang dianggap Tuhan banyak, tapi kan yang benar-benar disembah sehingga itu menjadi keyakinan kita hanyalah Allah. Yang lain hanya aku. Sebagai aku ngaku itu sebagai Tuhan, yang ngaku sebagai menciptakan, tapi tetap kita kaitannya keyakinan kita bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jawaban kita dengan misalnya problematika kehidupan yang Pak Budi sampaikan tadi, Pak Haji Budi sampaikan tadi, ya seperti tadi. Jadi berkeyakinan itu tidak harus melalui ngelihat. Nah iya, makanya arkan syahadat itu.
Dia tertarik gitu kan. Betul. Saya tanpa pemahamannya sulit. Yang dibatuin bingung dia. Iya, iya. Ya maaf karena begitu tadi, karena ketika kita bersaksi kita konotasinya mafhum kita, paham kita, ketika bersaksi sama halnya bersaksi ketika dalam kasus kriminalitas. Berarti yang namanya saksi, kamu bersaksi, iya saya saksinya, ngelihat bagaimana kejadiannya, iya saya ngelihat bahwasanya itu kendaraannya lewat sini, dengan menceritakan dan dia tahu betul. Tapi kan ini kaitannya dengan keyakinan, penetapan keesaan Allah, penetapan ilahiyah ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya adalah ketahanan. Lagi keyakinan. Iya. Tidak bisa syahadat kalau belum ada keyakinan. Iya. Harusnya begitu. Iya. Iya. Nah, mungkin ya tauhidnya belum muncul. Enggak bersyahadat. Nah, iya. Maka kesehatan itu harus dibarengi dengan keyakinan. Ya, keyakinan bersyahadat itu harus berbarengan dengan keyakinan. Gimana dia bersyahadat kalau dia berkeyakinan? Yang ini akhirnya syahadat itu tadi. Justru bohong-bohongan. Syahadatnya bersyahadat itu harus karena apa? Makna dari asyhadu itu adalah berkeyakinan. Saya yakin. Nah, saya yakin dan saya membenarkan bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah. Begitu, la ilaha illallah. Nah, mungkin itu dari kami. Pun cakap ya. Cukup semuanya? Udah ya. Ya udah, selanjutnya kita baca doa dulu ya. Habib Hadi yang baca doa kepada kami, dari kami kurang lebih mohon maaf. Iya pun Habib Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati an Allah yaftahu alaina abwabal khairat wa futuhal arifin yarzuqna as-sihah wa salamah wal afiyah wa husnil khatimah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Insyaallah ada nasi kebuli kita siapin. Tadi tuh kita dagang di lapak itu sudah saya niatkan. Kita yang lapak jangan lama-lama banget. Pokoknya stok yang ada kita bawa buat ngaji di NU. Biar apa tujuannya? Ya kita minta doanya biar usaha kita berkah. Amin. Biar usaha kita lancar, kan kalau lancar besok-besok bisa lebih banyak lagi bawanya kan gitu ya. Amin. Mudah-mudahan rasanya enak, cocok, dan barangkali ada mau pesan silakan pesan ya. Amin. Bisa pesan tinggal hubungi saya aja. Ya, murah itu. Oleh karena itu ya mudah-mudahan sih cukup lah insyaallah. Nanti nakerinnya jangan dilihat aja itu wadahnya ya, biar ngisi terus. Udah saya siapkan khusus buat Kiai Adi Hasan, buat Kiai Dahyal udah kita siapkan di wadah yang berbeda untuk kita semua. Nanti ya pakai model nampan aja biar makannya bareng-bareng bersama biar berkah. Yuk baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin.